Oke Pak Panut, kita mau tahu nih bagaimana cara mengelola gaji ataupun mengelola ekonomi Pak Panut ini, dan dari gaji yang hanya bulanan tapi mempunyai aset yang sangat luar biasa ini. Nah, kalau saya dulu dari awal saya waktu masih kontrak itu saya itu kan punya usaha Pak. Jadi usaha saya dulu saya dalam bidang maksudnya jualan kecil-kecilan. Saya dulu memang dari tahun 79 awal hidup di Jakarta tuh saya jualan koran. Sampai saya termasuk mempunyai agen koran dan punya anak buah 4. Adanya saya di Cempaka Putih. Cuman setelah saya sudah menikah itu saya pindah ke Cakung. Tapi tetap saya menjalankan usaha saya itu di koran itu saya berjalan. Nah, karena saya lama-lama ini saya sambil bekerja tahun 90 masuk di Yamaha. Nah, di saat itu saya punya gaji saya serahkan kepada istri saya semua. Nah, tapi saya punya usaha saya yang mengelola itu uang itu enggak saya serahkan kepada istri. Jadi saya nggak mau masalah gaji itu bercampur dengan hasil usaha saya. Jadi waktu itu juga istri saya itu saya akui juga termasuk pandai menyimpan masalah uang. Ya sampai dia dulu itu bisa kumpul. Nah akhirnya di tahun 1998 kalau nggak salah, 97 ya, itu saya ngambil kaplingan di Kapling Barokah ya, karena istri saya dulu termasuk gemi atau bisa mengumpulkan uang dia dengan uang muka 15 juta. Itu pun saya masih memikirkan masalah kehidupan, yaitu karena saya dulu kontrak sebulan aja saya udah 250.000, terus saya ngambil motor, terus saya punya anak. Nah itu disitulah saya jadi berputar otak lagi itu supaya bisa membayar kaplingan di Kapling Barokah itu sebulannya tuh 500.000, sedangkan saya dulu gaji saya baru 450.000. Nah itulah di situ saya mesti ini, cuman saya selalu bersyukur dengan nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa sampai lunas ya. Sampai alhamdulillah saya bisa sampai lunas dengan cara saya apa, ada yang saya jualan gorengan di perusahaan. Mungkin Pak Manta dulu tahu lah kalau saya itu pernah jualan gorengan di perusahaan. Demi apa? Untuk memenuhi kebutuhan saya, yaitu membayar uang kaplingan di Kapling Barokah ini. Ya alhamdulillah setelah sudah lunas, itu pun juga istri saya selalu saya bimbing masalah penghasilan dari saya sampai saat ini ya. Sampai saat ini itu istri saya masih memegang semua gaji saya. Jadi saya tuh sampai pernah pegang uang gitu. Jadi suatu saat perlu saya minta uang gitu. Nah, begitupun juga cara istri saya membelanjakan tuh selalu saya pantau. Kalau semua belanja terlalu besar nih, belanja apa sih mak gitu. Jadi nanti istri ya maaf aja ya, mungkin beda-beda ya. Ada yang mau dikasih duit apa aja dibeli gitu. Nah yang bobol siapa? Suami. Tapi suami harus selalu kontrol dalam bidang keuangan, terutama yaitu karena kita hanya dicek saldo, ya dicek aja saldonya nih, kemarin mau beli apa, duitnya masih enggak. Itu perlu kita istilahnya musyawarah dalam keluarga. Nah kalau enggak, duit dilepas begitu aja, begitu habis bulan duit habis pak lah, buat apa, buat ini buat itu. Nah nggak jelas. Nah itu kita yang kita jaga di situ supaya kita selalu manajemen masalah apa buat keuangan keluarga itu selalu terkontrol gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini. Makanya kita kalau memang ada yang kita nggak usah dibeli, jadi yang perlu aja yang bermanfaat, terutama untuk masalah ya masa depan kita lah, terutama anak gitu. Nah dari segi yang Pak Manta bilang itu ada bisa beli ini bisa itu ya, itu alhamdulillah kita kerja di Yamaha bisa ada cicilan motor, kita bisa ngedit, alhamdulillah sampai selesai lah, alhamdulillah sudah lunas. Nah masalah bangun rumah yang kita ada rezeki, kita ya kita satu, tadinya memang kita takut mau bangun, cuman kita dengan modal sekian kita nawar itu
mohon nama yang Maha Kuasa, mudah-mudahan dengan uang segini nanti ada keluarga yang membantu, keluarga yang bisa menolong, mudah-mudahan bisa sampai selesai. Alhamdulillah sampai selesai juga kita, alhamdulillah bisa bikin rumah satu lagi, dan akhirnya juga kita, anak saya sekarang sudah bisa tinggal di situ. Pesan-pesan buat generasi muda ya Pak. Nah ini kalau saya pesan untuk generasi muda, terutama bergigihlah cara mencari istilahnya keuangan, atau terus cara meminit uang juga itu. Minit ya bolehlah, namanya saya juga ngalamin muda itu bisa kita senang berpoya-poya, cuman itu ada batasnya berpoya. Berpoya itu dalam bidang apa? Kalau poya bermanfaat ya, kalau nggak bermanfaat ya. Kalau memang kita hanya menu-menu untuk kepengen makan ini makan itu wajar, nggak seberapa. Cuman yang biasanya anak-anak muda sekarang kalau saya lihat suka yang bahasanya itu bablasan gitu. Tapi saya sih bukan saya ngebagain anak saya remaja ya, anak saya tuh saya kasih masukan gini nih, alhamdulillah ngerti. Yang maksudnya ini nggak usah dibeli, iya Pak. Nah, udah kamu ini kalau kamu mau makan ya bisa makan, kalau kepengen yang tonton yang mau makan di luar ya udah jangan keseringan gitu. Jadi kalau semua orang yang sudah terbiasa contoh maunya makan di luar terus senangnya nonton ya, itu kan kalau orang tuanya sudah kelebihan duit itu pun juga tidak baik, bagi saya itu tidak baik. Nah, saya terapkan kepada anak saya supaya kamu jangan sampai yang kayak orang-orang yang udah ini, lagi itu juga nggak baik kedepannya buat kamu juga, bukan buat bapak gitu. Kalau mereka kan mungkin hidupnya udah kayak air ngalir sendiri kan. Tapi bagi bapak itu nggak pas kalau saya gitu. Soalnya Itu aja. Ya, oke itu aja Pak Panut ya. Yang luar biasa sekali triknya. Oke pemirsa, terima kasih sudah mampir ya. Terima kasih kepada Pak Panut memberikan ilmunya ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk subscribe